Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Sekarang ini saya akan bercerita soal sebuah nagari yang lahirnya sebagian besar intelektual dari kaum Minangkabau. Nagari ini adalah nagari Koto Gadang. Ya, Koto Gadang ini sama dengan nagari lainnya, dengan pintu masuk rumah gadang yang menggambarkan eksistensi sangat kental sekali ciri khas Minangkabau di desa ini. Jadi Koto Gadang ini adalah sebuah desa yang sangat indah sekali. Di balik keindahannya itu ada sebuah cerita kaum intelektual yang banyak sekali lahir di desa ini. Dulunya desa ini sangat kooperatif terhadap Belanda, hingga semua nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Minangkabau ketika itu mencemooh atau membenci negari Koto Gadang ini. Ternyata Koto Gadang punya strategi sendiri untuk menjadi sebuah nagari yang melahirkan kaum intelektual muda yang menjadi bumerang kepada Belanda, dan kaum intelektual Koto Gadang inilah yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan. Akhirnya Indonesia menjadi merdeka seperti sekarang. Boleh dibilang Koto Gadang memang menjadi gambaran sempurna sebuah desa yang indah di Sumatera Barat. Tak cuma itu, Koto Gadang juga sebuah desa bersejarah yang tak bisa dilepaskan dari sejarah orang penting Indonesia. Dari negari di lereng Gunung Singgalang inilah lahir sejumlah tokoh nasional dan internasional. Mereka turut berperan menciptakan merah hitamnya sejarah kebangkitan sebuah bangsa. Dari negari ini pula lahir Perdana Menteri pertama Sultan Syahrir. Belum lagi politisi legendaris yang juga Menteri Luar Negeri pertama Haji Agus Salim. Tokoh pejuang hak-hak wanita yang juga wartawan wanita pertama di Republik ini, yaitu Siti Rohana Kudus, juga lahir di sana. Beberapa orang juga pernah menjadi menteri di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Puluhan diantaranya menjadi pejabat tinggi negara di berbagai bidang. Tercatat 9 putra Koto Gadang pernah menjadi duta besar RI di berbagai belahan dunia. Koto Gadang juga melahirkan 10 jenderal dalam ketentaraan nasional. Tak terhitung lagi mereka yang menjadi pejabat lokal, pemimpin di berbagai perusahaan terkenal, intelektual dan seniman. Sebut saja pelukis Usman Effendi yang turut mendirikan Taman Ismail Marzuki. Puluhan arsitek, ahli hukum, dokter, ahli-ahli kemasyarakatan juga lahir dari desa yang terletak di ujung jalan dari arah Kabupaten Agam ini. Nagari seluas 268 hektar yang terletak di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam ini memiliki tradisi intelektualitas yang kuat. Sangat tepat jika kawasan ini disebut sebagai gudang kaum intelektual. Menurut Yasril Gelar Mangkuto Basarin, tokoh masyarakat warga Minangkabau rata-rata berkeinginan besar paling rendah menjadi pegawai. Yang dikejarnya jadi pegawai saja, dia itu umumnya pegawai. Jadi pegawai itulah yang menjadi tujuan hidupnya, kata Yasril Gelar. Bersekolah dan mengenal huruf telah mencuat sejak awal abad 20 di sebuah gedung yang tinggi telah dirombak menjadi sekolah madrasah. Agus Salim dan Sultan Syahrir menempuh pendidikan. Awalnya sejarah pendidikan di Koto Gadang mendapat cibiran dari para tokoh pejuang anti Belanda di Tanah Minang. Maklum, suasana di Tanah Minang pada awal abad 20 masih diliputi dengan kebencian masyarakat terhadap Belanda akibat kekalahan dalam Perang Padri. Dalam suasana seperti itu, sikap kooperatif keluarga para tokoh dengan pemerintah Belanda mengundang kontroversi. Namun ternyata sikap ramah itu tak lain sebuah strategi untuk berjuang dengan cara lain. Tokoh masyarakat Koto Gadang, Ibu Unan, menuturkan kedekatan para tokoh masyarakat Koto Gadang dengan Belanda membuat pemerintah kolonial akhirnya memberi izin pendirian Kinder Julius Vereniging, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki sekolah Belanda. Unan menyebutkan kurikulum utama sekolah itu yakni mengajarkan bahasa Belanda. Tak lama kemudian sekolah persiapan ini menjadi sebuah sekolah resmi bernama Stadenfont, sekolah yang menjadi cikal bakal lahirnya para intelektual dari Koto Gadang. Sejak Stadenfont itulah intelektualitas para pemuda setempat pun berkembang hingga dapat menempuh pendidikan di Belanda. Belajar kedokteran di Batavia atau teknik di Bandung, Jawa Barat. Sejarah pendidikan di Koto Gadang bukan sekadar dominasi kaum lelaki. Yayasan Amai Setia misalnya menjadi bukti sejarah kaum ibu turut berjuang untuk kemajuan desa. Yayasan ini didirikan 1911 oleh Rohana Kudus yang juga kakak kandung Sultan Syahrir.
Melalui kepemimpinannya, para ibu berkumpul untuk mengembangkan berbagai kerajinan di desa agar bisa dipasarkan ke daerah luar. Mulai dari tenun, sulam, dan bordir, serta kerajinan perak yang hingga kini masih dikenal luas sebagai produk-produk kerajinan berkualitas tinggi di seantero ranah Minang. Atas dukungan yayasan ini pula, kerajinan tangan di Koto Gadang ikut berkembang pesat, kata Unan bernostalgia. Sejarah gemilang di Koto Gadang sempat membuat Koto Gadang menjadi sebuah nagari yang sangat terkenal dari seluruh Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Namun kini sisa-sisa kegemilangan itu seakan tinggal kenangan. Memasuki desa berjuluk Nagari Seribu Dokter ini seperti memasuki sebuah desa mati. Betapa tidak, suasana desa terasa sepi dan lengang. Rumah-rumah tua yang megah namun terlihat tak berpenghuni. Koto Gadang sekarang memang telah ditinggalkan para penduduk asli. Kapasitas intelektual para penghuni yang telah melampaui batas kemampuan daya tampung desa membuat nagari ini hanya menjadi tempat para pensiunan atau yang ingin menghabiskan akhir pekan di kampung. Rumah-rumah tua yang megah hanya dihuni para penjaga, sementara sang pemilik rumah tinggal di kota besar yang dianggap bisa menghargai mereka lebih tinggi. Namun masih ada yang tak berubah di sana. Kerajinan perak di sudut-sudut desa, para pengrajin perak masih tetap setia dengan profesi tradisionalnya. Satu di antaranya, Safril, lelaki keturunan asli Koto Gadang ini masih bertahan karena kesetiaannya pada profesi yang telah diwariskan para leluhur. Safril menuturkan dulu para pengrajin perak di desa ini membuat kerajinan perak untuk perhiasan dan peralatan rumah tangga. Tapi karena banyak pelancong yang datang membuat para pengrajin mengembangkan motif-motif kerajinan lebih beraneka ragam. Sebagai penduduk asli, tradisi intelektual Koto Gadang masih berpengaruh dalam keluarga Yasril. Dari hasil kerajinan ini, juga Yasril berharap anak-anaknya bisa bersekolah setinggi mungkin. Sang istri pun diminta menyumbangkan tenaga sebagai pengajar di sekolah madrasah desa. Kegemilangan Koto Gadang di masa silam memang tinggal menjadi sebuah sejarah. Tapi sejarah itu akan menjadi bekal bagi anak-anak desa untuk menunjukkan keberadaan mereka sebagai manusia yang berkualitas. Dari desa ini mungkin akan muncul Agus Salim Sultan Syahrir baru. Nah, itulah sejarah tentang Koto Gadang yang telah melahirkan 1000 dokter, melahirkan kaum intelektual muda di zaman pra-kemerdekaan, sampai melahirkan banyak sekali intelektual yang bertebaran ke seluruh dunia, ke mancanegara. Sekarang nagari ini hanya tinggal sebuah nagari tua yang sedikit sekali penghuninya, karena kaum intelektual ini pasti akan mencari sebuah tempat atau ditempatkan di sebuah ditempatkan di tempat-tempat dinas yang mungkin memakai jasa-jasanya. Jadi Koto Gadang ini sekarang ini hanya tinggal sebuah desa tempat bermukim atau berakhir pekan bagi kaum intelektual ini. Semoga pemerintah Sumatera Barat melihat lebih jauh apa yang perlu digali dari sebuah nagari Koto Gadang. Bisa saja kita memberikan sebuah monumen atau museum-museum yang ada di Koto Gadang ini, atau membuat sebuah prasasti-prasasti di zaman pra-kemerdekaan atas jasa-jasa orang Koto Gadang ini dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan boleh saja bisa menjadi sebuah pariwisata sejarah untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana perjuangan orang-orang Minangkabau Sumatera Barat pada saat pra-kemerdekaan. Oke, terima kasih. Seperti biasanya, ini saran saya. Jangan lupa di subscribe, di like. Seperti biasanya, semakin jayalah Minangkabau, semakin jayalah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.